Halo, hai, jumpa lagi dengan Ibu. Masih di pembelajaran sejarah, tepatnya di pembelajaran sejarah peminatan. Seperti yang kamu lihat di slide Ibu yang pertama, kita akan membahas tentang revolusi industri. Berarti ada perkembangan di bidang industri atau ada perkembangan yang sangat cepat. Revolusi adalah perubahan yang sangat cepat yang terjadi. Revolusi pertama kali terjadi di Inggris. Oke, kita bahas. Oke, sebelum kita bahas makin dalam, Ibu mengingatkan lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Renaissance. Yang kedua, kita membahas merkantilisme. Yang ketiga, kita membahas reformasi gereja. Yang terakhir, kita membahas tentang Aufklärung. Ini masih di bab yang sama dengan yang kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Ini adalah materi terakhir di bab yang kedua ini. Oke, kita bahas revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi dari tenaga manusia atau hewan berubah menjadi menggunakan mesin-mesin industri. Jadi tenaga manusia atau hewan tersebut sudah digantikan dengan mesin, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan dunia. Ya, kenapa berdampak pada kondisi sosial? Karena semakin tenaga manusia tidak digunakan, maka semakin banyak pencopetan, pembunuhan, karena manusia tidak lagi bisa bekerja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terpaksa manusia melakukan pencurian, perampokan, dan lain-lain. Kondisi ekonomi, ya ini juga semakin miskin satu ekonomi negara, maka semakin banyak kejahatan. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya jika negara tersebut dalam keadaan terpuruk atau miskin? Budaya dunia, ya yang awalnya manusia dari yang tradisional berubah menjadi yang modern, semua berlomba-lomba. Revolusi industri dimulai dari Inggris Raya seperti Bu jelaskan sebelumnya, yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa, baru masuk ke Amerika, baru masuk ke Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Pemicu semakin berkembangnya revolusi industri adalah dengan ditemukannya mesin uap oleh si James Watt pada tahun 1796. Oleh karena itu, dia mendapat gelar sebagai Bapak Revolusi Industri. Oke, ini adalah beberapa tokoh dan penemu di era revolusi industri. Ada si James Hargreaves, kalau kamu lihat sendiri, susah bacanya, Ibu pun nanti daripada lidah Ibu berbelit-belit, kalian baca sendiri. Ini adalah mesin pintar yang ditemukan si James gambarnya. Ini adalah mesin tenun yang ditemukan oleh si John Key dan si Richard. Selanjutnya ini adalah alat tenun dengan tenaga uap yang ditemukan si Edmund. Ini adalah mesin jahit yang ditemukan oleh si Isaac Merritt. Baru ini adalah gambar mesin cetak buku atau mesin cetak yang ditemukan oleh si Lawrence. Selanjutnya ini adalah mesin tulis atau mesin ketik yang ditemukan oleh si Christopher Sulus. Baru kita akan bahas tentang latar belakang terjadinya revolusi industri. Yang pertama, keamanan dalam negeri Inggris semakin mantap. Karena keadaan Inggris semakin membaik, maka banyak orang-orang feodal, orang-orang yang punya modal, orang-orang berjuis, orang-orang kaya sudah dan orang-orang berpendidikan sudah mulai penasaran atau ingin menciptakan hal baru seperti itu. Dan selanjutnya berkembangnya keinginan wira swasta. Ini orang-orang pemilik modal tadi, adanya keinginan orang-orang pemilik modal tadi atau orang-orang borjuis tadi ingin mendirikan atau mendirikan usaha sendiri, tidak lagi
tergantung kepada pemerintah atau tidak mau lagi berpusat pada pertanian dan lain-lain. Selanjutnya, minat yang besar terhadap kegiatan manufaktur atau proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Jadi adanya banyaknya orang yang berminat pada kegiatan memproduksi barang dari yang tadinya bahan mentah menjadi bahan jadi, seperti itu, atau bahan siap makan, siap saji. Selanjutnya, luasnya tanah jajahan Inggris, ya, sampai ke Asia, sampai ke Eropa, sampai ke mana-mana. Selanjutnya, ini semakin luas, kita bahas lagi, semakin luas tanah jajahan Inggris, maka dia semakin ingin memperluas lagi. Jadi, contoh, orang Inggris mengalami revolusi industri pada abad ke-18, mereka itu setelah mengalami revolusi industri, mereka ingin lagi mencari daerah pemasaran dan bahkan menjadi daerah penghasil bahan baku untuk digunakan atau untuk diproduksi di Inggris. Seperti itu. Selanjutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, ya. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan, maka tidak ada penemuan-penemuan. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada teknologi yang tercipta. Seperti itu. Selanjutnya, adanya kapital yang besar atau banyak adanya orang-orang pemilik modal, orang-orang kaya, orang-orang yang menanamkan modal. Inilah yang membuat terjadinya revolusi industri, mana mereka mulai menggebu-gebu untuk memperkaya dirinya, seperti itu. Selanjutnya, Ibu bahas lagi. Kalau pada masa menggunakan tenaga manusia, mereka akan mengeluarkan biaya lebih untuk menggaji, untuk memberikan makan, dan lain-lain. Sedangkan setelah revolusi industri atau menggunakan alat-alat mesin, mereka tidak usah menggunakan atau membayarkan lebih banyak untuk gaji karyawan. Menggunakan mesin 3 orang saja karyawannya, 1 penghidup mesin, 1 pengontrol, 1 untuk packing. Kan sudah selesai. Seperti itu. Jadi mereka mempersingkat atau memotong biaya produksi. Selanjutnya, proses revolusi industri. Sebelum revolusi industri, atau yang melatar belakang atau yang mendorong atau kejadian-kejadian yang terjadi sebelum adanya revolusi industri. Yang pertama ada Perang Salib. Perang Salib merupakan perang antara penguasa Romawi dengan Turki Seljuk untuk memperebutkan daerah-daerah suci di Timur Tengah. Perang Salib ini adalah perang antara tentara Romawi saat itu Katolik dengan orang-orang Turki yang menganut agama Islam. Jadi itu adalah kalau orang kita umum mengatakan itu perang salib karena orang-orang Kristen pada saat itu membawa atau menggunakan baju yang ada simbol salib. Sedangkan kalau orang di agama Islam itu dikenal dengan perang suci. Selanjutnya ada revolusi agraria atau perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah menjadi cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Baru selanjutnya proses revolusi industri. Pertama, domestic system atau home industry. Berkembangnya ini home industry atau industri rumahan berkembang sekitar tahun 1200 yang merupakan awal dari proses negara Inggris untuk mencapai revolusi Inggris. Semua proses industri masih dikerjakan secara sederhana dengan alat-alat yang masih sederhana pula, dan bahkan tenaga manusia sangat dominan pada saat fase ini. Jadi di home industry ini atau di industri rumahan ini dia sudah menggunakan mesin, tapi masih mesin yang sederhana yang membutuhkan tenaga manusia untuk menggerakkannya. Jadi tenaga manusia itu masih dominan. Baru industri manufaktur. Ini industri membuat dari bahan mentah menjadi bahan siap pakai atau siap saji. Pada fase ini adalah pengembangan dari fase domestic system atau home industry atau industri rumahan, di mana sudah ditemui kegiatan industri yang didukung oleh sekitar 10 orang atau lebih pekerja yang lokasi produksinya ada di belakang rumah majikannya. Seperti itu. Jadi dia sudah memproduksi. Dia juga tenaga manusianya tidak terlalu banyak lagi digunakan. Selanjutnya, Victory System.
Fase ini merupakan tahap industri dewasa yang telah memperkerjakan banyak tenaga kerja dan menggunakan mesin-mesin industri. Jadi kembali lagi menggunakan banyak tenaga kerja. Contoh, kalau kita lihat PT-PT sekarang, dia menggunakan tenaga mesin tetapi membutuhkan tenaga manusia untuk mempercepat atau untuk mendukung kegiatan industri seperti itu. Dampak revolusi tadi kita sudah membahas latar belakang, kejadian-kejadian apa saja yang menyebabkan terjadi revolusi industri. Bahkan kita telah membahas tentang perkembangan revolusi industri. Kita akan membahas tentang dampak revolusi industri bagi negara Eropa. Kita membahas Eropa dulu, baru kita membahas ke Indonesia. Di bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi ada keuntungan yang berlipat didapatkan oleh kaum kapitalis atau kaum pemilik modal atau kaum orang-orang kaya karena biaya produksi tidak besar. Kenapa dikatakan tidak besar? Karena sudah dipotong gaji yang awalnya, gaji harus dibayarkan yang awalnya itu menggunakan tenaga manusia, berarti tenaga manusia harus menggaji manusia itu. Sedangkan setelah revolusi industri dia mengalami perubahan di mana tenaga manusia tidak terlalu digunakan, sehingga dia memotong biaya produksi karena tidak menggaji manusia lagi. Selanjutnya, harga barang di pasaran menjadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena stoknya yang sudah berlimpah atau hasil produksi yang berlimpah. Jadi semakin banyak hasil produksi atau barang yang sama, maka harganya semakin murah. Yang penting laku, itu bahasanya. Selanjutnya, kemampuan memproduksi barang semakin meningkat dengan kualitas yang baik. Ya, karena semakin maju teknologi, maka kualitas barang semakin bagus karena teknologi yang menciptakannya juga semakin baik. Selanjutnya, lalu lintas perdagangan menjadi ramai. Ya, itu jelas karena ada di lalu lintas perdagangan itu ada barang masuk, ada barang keluar. Jadi banyak terjadi aktivitas jual beli. Selanjutnya munculnya paham kapitalisme modern atau paham untuk mencari atau memperluas atau mengembangkan industrinya. Selanjutnya dampak revolusi industri di bidang sosial. Oke, itu kita bahas. Terjadi urbanisasi besar-besaran karena lahan garapan petani diganti dengan pabrik-pabrik sehingga wilayah kota menjadi padat karena banyak yang beralih profesi dari petani menjadi buruh pabrik. Ya, itu jelas. Yang awalnya orang-orang petani, dia bertani di ladang masing-masing. Tetapi karena revolusi industri, lahan pertanian semakin sempit, makanya orang-orang tadi jadi petani berbondong-bondong menjadi buruh pabrik. Jadi dari desa yang jadi petani kian, karena lahan pertaniannya sudah hilang, itu berubah berangkat ke kota atau berangkat ke daerah satu ke daerah lain untuk menjadi buruh pabrik. Selanjutnya, karena penggunaan alat-alat industri modern, banyak yang terjadi PHK, pemotongan upah buruh. Akibatnya terjadi kesenjangan antara buruh dengan pemilik modal. Itu jelas. Karena tenaga manusia sudah digantikan dengan tenaga mesin. Bahkan karena manusia masih digunakan, tetapi karena tidak terlalu padat lagi pekerjaannya, itu biasanya ada orang-orang tertentu atau bos-bos tertentu memotong gajinya. Kamu kan kerjanya bukan sesulit yang dulu lagi, jadi dipotong beberapa persen seperti itu. Selanjutnya, munculnya golongan sosialis yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Ini munculnya orang-orang yang memikirkan orang lain, itu tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Jadi ada gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak dari buruh pabrik tersebut. Selanjutnya, kriminalitas dan pengangguran semakin merajalela. Semakin maju suatu negara, biasanya itu semakin banyak kriminalitas. Kenapa? Karena yang awalnya menggunakan tenaga manusia ini kehilangan pekerjaannya. Manusia-manusia yang bekerjakan kian itu kehilangan pekerjaannya, makanya makin banyak kriminalitas dan makin merajalela pengangguran di mana-mana. Di Indonesia saja saat ini kita belum negara maju saja, atau kita
tidak terlalu industrinya terlalu maju, kita sudah banyak pengangguran, apalagi kita seperti negara-negara Inggris atau negara-negara maju Eropa lainnya. Mungkin semua rakyat Indonesia menjadi gelandangan. Selanjutnya, dampak revolusi industri di bidang politik. Oke, dalam bidang politik yang pertama, berkembangnya sistem imperialisme modern atau memperluas daerah jajahan dengan tujuan pemasaran ataupun penghasil bahan baku. Selanjutnya, berkembangnya paham liberalisme, kebebasan yang sebebas-bebasnya. Liberal, bebas. Jadi dia ada paham, berkembangnya paham atau ideologi yang sangat bebas. Oke, bentuk antisipasi dampak buruk revolusi industri. Jadi tadi udah ada dampaknya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut ada beberapa yang dikeluarkan. Pertama, ada namanya Catholic Emancipation Bill yang dikeluarkan pada tahun 1829. Ini tentang undang-undang ini mengatur tentang persamaan hak antara pemeluk Protestan, Katolik, dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri. Ya, berarti seperti yang kita ketahui, revolusi industri itu berasal dari Inggris. Kita ketahui juga Inggris itu mayoritas agama Katolik. Jadi untuk untuk meminimalisir atau mempersempit diskriminasi antara Protestan dengan Katolik, makanya dikeluarkan Catholic Emancipation Bill. Selanjutnya ada Reform Bill yang dikeluarkan pada 1832 yang merupakan undang-undang yang menetapkan atau penetapan cara pemilihan terhadap anggota parlemen. Jadi sudah ada undang-undang bagaimana cara memilih seseorang untuk duduk di parlemen atau kalau kita bilangnya DPR MPR. Selanjutnya Abolition Bill yang dikeluarkan pada tahun 1833. Ini tentang undang-undang ini memberikan aturan untuk menghapus sistem perbudakan. Ya, itu Abolition Bill ini menghapus sistem ini mengatur penghapusan sistem perbudakan. Karena pada revolusi industri itu perbudakan, buru-buru itu tidak diberikan waktu istirahat yang seharusnya diperlukan manusia. Mereka cuma istirahat sebentar, makanannya tidak sehat. Jadi seperti di Inggris pada zaman revolusi industri, KFC yang kita kenal sekarang, CFC, McDonald dan lain-lain, itu sebenarnya pada revolusi industri di Inggris itu adalah makanan buruh. Kenapa itu dijadikan makanan buruh? Karena itu yang cepat didapatkan, seperti itu, dan harganya murah. Jadi sekarang orang makan KFC jadi sombong. Ingat, zaman revolusi industri itu adalah makanan buruh. Selanjutnya Victory Act yang dikeluarkan pada tahun 1833 juga. Ini mengatur tentang bahwa anak-anak dilarang dipekerjakan sebagai buruh. Jadi ada batas usia tertentu yang bisa dijadikan buruh. Selanjutnya ada Poor Law, yaitu dikeluarkan pada tahun 1834. Ini undang-undang ini mengatur masalah pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya dampak revolusi industri bagi Indonesia. Yang pertama kita lihat bidang politik. Lahirnya imperialisme modern di Indonesia yang diusung oleh Belanda atau penguasaan suatu daerah. Seperti kita dijajah oleh Belanda selama 50 tahun atau 3,5 abad. Selanjutnya hilangnya kekuasaan penguasa lokal yang digantikan dengan kekuasaan kolonialisme Belanda. Ya, Indonesia kita lihat dari dia awalnya sistem kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam itu digantikan dengan kekuasaan kolonialisme Belanda. Makanya setelah masuknya Belanda ke Indonesia ada stratifikasi sosial atau peningkatan sosial di Indonesia itu. Tingkatan paling atas itu adalah orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa. Sedangkan tingkatan kedua itu adalah orang-orang Asia Timur lainnya atau orang-orang Cina atau orang-orang Timur Tengah atau pedagang. Sedangkan Indonesia itu tingkatan paling rendah atau budaknya. Jadi ada perubahan-perubahan kekuasaan.
Selanjutnya, diterapkannya sistem pemerintahan baru atau sistem pemerintahan kolonial. Ini udah Ibu jelaskan. Selanjutnya, dampak revolusi industri bagi Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, berkembangnya sistem imperialisme modern. Sama seperti tadi, baru sistem ekonomi liberal dan tanam paksa. Sudah kita pelajari ini di sejarah wajib, kamu baca saja. Selanjutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengaruh politik etis. Ya, nah, kalau kalian ingat politik etis itu dikenal juga dengan politik balas budi, di mana orang-orang Indonesia yang memiliki uang, yang memiliki kedudukan, itu diberi kesempatan untuk belajar yang nantinya orang-orang ini digunakan untuk kepentingan administrasi negara Belanda itu sendiri. Tetapi karena semakin maju atau semakin berkembangnya orang-orang berilmu, orang-orang intelek Indonesia, makanya nanti ada orang-orang yang tadi yang dipersekolahkan oleh Belanda itu melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang dipahami, boleh tanyakan Ibu. Jika ada pernah membaca buku ini yang buat kamu penasaran, bisa juga kita diskusikan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, goodbye.